ada beberapa pengaruh yang negatif, serta juga sebagai pendukung bagi nilai dengan pengaruh yang membawa dampak dan positif bagi kehidupan bangsa dan bernegara. Menurut Emil Salim, Mimbar Pendidikan 1989, terdapat 4 kekuatan gelombang globalisasi yang paling menonjol, yaitu A. Kekuatan pertama yang membuat dunia menjadi transparan dan sempit adalah gelombang perkembangan iptek yang amat tinggi. Dengan teknologi ini, sekarang orang dapat dengan cepat menghimpun informasi dunia dengan rinci tentang segala hal, misalnya kekayaan laut, hutan, dan lain-lain. Dengan kemajuan iptek yang begitu kuat, pengaruh dampak mengubah perspektif global atau sikap pandangan dalam perilaku seseorang. Dengan kemajuan teknologi sekarang, orang dapat berkomunikasi dimanapun mereka berada, melalui handphone, internet, dan lain-lain. Yang B. Kekuatan kedua adalah kekuatan ekonomi. Ekonomi global yang terjadi di saat ini demikian kuat, sehingga peristiwa ekonomi yang terjadi di suatu negara akan dapat dengan mudah diikuti dan mempengaruhi negara lain. C. Politik merupakan kekuatan keempat yang dirasakan sebagai kekuatan global. Misalnya krisis Teluk, dampaknya sangat dirasakan secara global di negara-negara lain, baik dari segi politik dan segi ekonomi. Adanya kekisuran politik dalam negeri juga berdampak besar terhadap perkembangan peristiwa, perdagangan, dan sebagainya. Kalau kita cermati hal tersebut, dampak yang dirasakan oleh dunia terhadap sesuatu gejala itu diakibatkan oleh pesatnya kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan iptek menyebabkan cepatnya komunikasi antara orang yang satu dengan yang lain, antara negara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, maka arus informasi akan semakin cepat mengalirnya. Oleh karena itu, diyakini bahwa orang yang menguasai informasi itu yang akan menguasai dunia. Masalah lingkungan hidup saat ini sudah merupakan masalah dunia dan bukan hanya masalah negara yang bersangkutan. Kita masih ingat bahwa Singapura, Jepang, Australia, dan Amerika mengirimkan bantuan ke Indonesia untuk memadamkan api dalam kebakaran lahan. Bukankah itu menjadi bukti bahwa masalah lingkungan hidup merupakan masalah global? Benar apa yang dikatakan Adi Kusumo, Mimbar Pendidikan 1989, bahwa globalisasi adalah spektrum perubahan sosial yang sulit diantisipasi. Perubahan berskala global itu langsung berkaitan dengan dimensi aspirasi manusia pada akhir abad 20 yang ditandai dengan ciri khas berupa kekentalan informasi. Globalisasi ditandai dengan abad serba berubah. Oleh karena itu, globalisasi merupakan dampak dari kemajuan iptek. Maka untuk menguasainya, juga kita harus menguasai iptek. Salah satu dengan cara untuk menguasai iptek adalah meningkatkan pendidikan bangsa di Indonesia. Saat ini sering kita dengar dengan istilah ahli teknologi. Ini pun tidak akan menolong banyak tanpa kita menguasai ipteknya itu sendiri. Dengan menguasai iptek, kita dapat menjinakkan globalisasi. Dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kita tidak hanya pintar mengekor, mengikuti arahnya globalisasi tanpa kendali. Akan tetapi kita harus dapat mengendalikan globalisasi sesuai dengan akar budaya bangsa kita sendiri. Kalau kita melihat kembali gelombang dahsyatnya dari globalisasi itu
dalam bidang ekonomi, lingkungan, dan politik, maka faktor nasionalisme, norma dan agama, serta nilai budaya secara bersinergi dapat menjinakkan globalisasi. Globalisasi bukan lagi hal yang menakutkan. Perlunya kita sikap terbuka dan tangkap terhadap persoalan global. Globalisasi bukan merupakan sesuatu yang sangat baru, karena sebelum ini Anda sudah mengenal hal yang bersifat global. Misalnya, dalam mata pelajaran PPKN, terdapat materi yang berkaitan antara lain dengan hak asasi manusia, keadilan, demokrasi, dan lain-lain. Yang kedua, dalam IPS, berkaitan dengan masalah antara lain iklim, lingkungan, dan kependudukan, pengaruh revolusi Inggris, serta sistem dumping di Jepang. Yang ketiga, dalam materi pembelajaran IPA, ada juga sering mendengar kebocoran ozon, pemasaran atmosfer, El Nino, dan sebagainya. Perlu kita sadari bahwa globalisasi mempunyai dampak positif dan negatif. Positif karena kita dapat mengambil keuntungan dengan perkembangan ilmu dan kemajuan dari negara lain. Akan tetapi akan berubah menjadi dampak negatif apabila kita tidak mempersiapkan diri dengan berbagai bekal pengetahuan, norma, dan ideologi yang kuat. Apabila kita tidak siap, akan tergilas dan jauh ketinggalan dari bangsa lain. Dalam era globalisasi, kita harus memahami masalah globalisasi. Maka kita harus 1. Tertarik dan menaruh perhatian terhadap peristiwa-peristiwa dan perubahan pada masyarakat tingkat lokal, nasional, masyarakat global. Yang kedua, aktif mencari informasi yang bersangkutan dengan masalah, peristiwa, kegiatan baik itu tingkat lokal, nasional, dan global. 3. Mau menerima setiap perubahan dan pembaruan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa kita. Yang keempat, peduli dan mau membantu memecahkan masalah global. Dan kelima, secara terus-menerus meningkatkan ilmu pengetahuan, baik melalui pendidikan formal atau dengan cara-cara non-formal. Itulah penjelasan tentang pentingnya kesadaran dalam perspektif global dari saya. Jika saya ada salah, saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.